Timnas Indonesia memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang merupakan bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2022. Posisi penyerang masih menjadi sorotan dalam pemanggilan ini. Komposisi lini depan Timnas Indonesia yang dipersiapkan menuju Piala AFF 2022 tak begitu berbeda dari sebelumnya. Hanya 4 striker yang dipanggil, yaitu Muhammad Rafli, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. Artinya, lini depan dihuni 100% pemain lokal, tidak ada satupun naturalisasi. Ini sekaligus jadi tantangan bagi para pemain untuk membayar kepercayaan yang diberikan pelatih Sintayong. Saat tampil di Liga 1 musim ini, bisa dibilang hanya Dimas Derajat yang tampil meyakinkan. Dia menjadi yang paling subur di antara striker lain di Timnas Indonesia. Dimas Derajat mengoleksi 5 gol dari 10 pertandingan yang dijalani Persikabo, sementara Rafli, Dendi, dan Ramadan terbilang masih belum konsisten. Namun, segala kemungkinan bisa terjadi ketika kompetisi terhenti karena tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Bisa jadi semua pemain menjadikan pemanggilan negara ini sebagai pelampiasan. Mereka tidak sabar ingin tampil kembali dan merasakan atmosfer kompetisi, sehingga persaingan menjadi striker utama menjadi lebih ketat. Berikut para striker Timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala AFF 2022. Boleh dibilang pada musim ini Dimas Derajat mencapai puncak performanya. Sekarang dia sudah bisa lepas dari bayang-bayang barisan penyerang naturalisasi yang sebelumnya menjadi andalan di Timnas Indonesia, seperti Beto Goncalves dan Ilyas Passojevic. Selain itu, kesempatan bermain lebih banyak yang didapatkan di Persikabo juga ikut berperan membuatnya menemukan permainan terbaik. Pemain berusia 25 tahun ini sudah mencetak 5 gol dan 2 assist di Liga 1 musim ini. Statistik paling bagus di antara penyerang lain yang dipanggil Timnas Indonesia. Sebenarnya, striker naturalisasi Indonesia, Passojevic, memiliki catatan gol lebih baik. Dia mencetak 7 gol untuk Bali United. Namun, pelatih Sintayong lebih memilih Dimas. Sepertinya pelatih asal Korea Selatan itu ingin menggunakan pemain yang memiliki darah Indonesia. Dimas Derajat diprediksi akan menjadi pilihan utama di Piala AFF 2022 nanti, dengan catatan dia tidak diganggu dengan cedera. Selain itu, Dimas lebih nyetel saat dipadukan dengan winger seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Pemain asal Gresik ini jadi harapan kerinduan publik tanah air akan striker lokal setelah era Bambang Pamungkas dan Bua Salosa. Penyerang asal PSM 1 ini mulai mendapatkan perhatian. Meski usianya baru 19 tahun, dia memiliki karakter sebagai striker murni. Ini bukan kali pertama Ramadan menerima panggilan Timnas Indonesia. Sebelumnya, dia dipanggil ketika laga uji coba FIFA Matchday melawan Curaçao pada September lalu. Musim ini, Ramadan tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 3 gol. Paling tinggi jika dibandingkan penyerang lain berusia 19 tahun di Liga 1. Saat ini, Ramadan jadi penyerang termuda yang dipanggil untuk persiapan Piala AFF 2022. Secara mental, tentu dia belum stabil. Ketika beruji coba melawan Curaçao, Ramadan sempat menjadi pemain pengganti yang ditarik keluar lagi. Ketika itu, dia baru 15 menit di lapangan. Ujian mental didapatkannya ketika itu. Harapannya, dia bisa melewati ujian itu karena Ramadan punya potensi. Selain masih muda, dia punya postur ideal dengan tinggi 182 sebagai penyerang untuk ukuran turnamen di Asia Tenggara. Posturnya bisa berguna untuk berduel bola atas. Pemain yang satu ini bisa menempati 2 posisi, striker dan pemain sayap. Tidak dipungkiri, Dendi memang memiliki skill dan kecepatan. 2 kelebihannya itu bisa dimaksimalkan dalam 2 posisi tersebut. Namun pada era Sintayong, beberapa kali dia dipasang sebagai penyerang. Bersama klubnya, Bayangkara FC, Dendi tampil dalam 10 pertandingan. Hasilnya, 2 gol dan 2 assist sudah dibuat. Dari segi usia yang baru 26 tahun, Dendi menjadi pemain paling senior. Jadi, dari segi pengalaman juga lebih banyak. Pemain asal Lamongan, Jawa Timur,
itu juga dipanggil dalam 2 sesi laga uji coba melawan Curaçao di FIFA Matchday. Pada September lalu, Dendi berhasil mencetak 1 gol. Ini membuat kepercayaan dirinya saat mengenakan seragam timnas Indonesia akan lebih baik. Dia sudah pecah telur ketika membela tim Garuda. Pemain Arema FC ini performanya kurang konsisten di Liga 1 musim ini. Rapli 7 kali bermain di Liga 1 musim ini, belum ada gol dan assist yang dibuatnya. Ini yang membuat pro dan kontra muncul ketika Sintayong memanggilnya. Namun, di sisi lain, Rapli terlecut untuk memberikan bukti. Dia sempat tampil dalam laga uji coba melawan Curaçao dalam FIFA Matchday pada September lalu. Rapli lumayan apik saat itu, dan sepertinya dia justru bisa bermain lebih lepas untuk timnas Indonesia. Sebenarnya, Rapli sudah memperlihatkan kemampuannya beberapa musim lalu. Dia sempat menjadi andalan timnas Indonesia U19 dan U22. Bersama tim nasional senior, Rapli punya 8 caps. Meski belum mencetak gol, tapi dia sudah membuat 2 assist di kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu. Jika menemukan permainan terbaiknya lagi, Rapli bisa jadi pelapis ideal bagi Dimas Derajat.